Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali pada ngabuburit kali ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikut beliau pada akhir zaman. Anak-anakku sekalian, di antara sekian banyaknya ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, ada satu ibadah yang menjadi pembeda antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Dan ibadah ini menjadi tiang agama, dan ibadah ini juga merupakan amal pertama yang akan dihisab kelak di akhirat. Ibadah ini yaitu sholat. Sholat bukan hanya sebagai kewajiban, tapi sholat juga sebagai penjaga diri kita. Jika sholat kita baik, insya Allah akhirat kita juga baik. Maka dari itu, mari kita bersama-sama memahami kembali makna sholat, bagaimana cara menjaganya, dan bagaimana agar sholat kita tidak hanya sah, tetapi juga khusyuk, serta membekas dalam kita. Jadi pembahasan pertama dalam kitab tentang bab sholat yaitu alaman tadi di sholati. Jadi sholat itu wajib bagi siapa saja. Sholat di sini diwajibkan oleh setiap muslim yang sudah balik, sudah berakal, dan setiap orang tua anak kecil yang untuk memerintahkan anaknya apabila sudah sempurna 7 tahun untuk melaksanakan sholat dan memukulnya setelah sempurnanya umur 10 tahun ketika ia meninggalkan sholat. Kenapa dari kecil kita sudah harus dilatih untuk sholat? Karena sholat itu bukan kebiasaan yang instan. Jadi sholat itu harus dilatih, dibentuk, dan dibiasakan. Seperti halnya ketika kita belajar matematika. Belajar matematika itu kita akan sulit mempelajarinya, kita akan sulit memahaminya apabila tidak dipelajari setiap hari. Maka dari itu kita harus dibiasakan sholat sejak kecil agar sholat itu sudah tertanam pada diri kita. Begitu juga dengan sholat, kalau kita jarang sholat maka sholat itu akan terasa berat. Tetapi jika kita sudah dibiasakan dari kecil, sudah ditanamkan apa itu sholat, maka kita akan merasa ada yang kurang ketika kita tidak melaksanakan sholat tersebut. Pembahasan selanjutnya dalam kitab yaitu ada berapakah syarat sahnya sholat. Jadi sebelum kita sholat ada syarat-syarat yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yaitu di sini ada 5 syarat. Yang pertama, suci dari hadas besar dan najis. Makanya pada pembahasan sebelumnya, ketika seorang yang memiliki hadas besar ataupun hadas kecil, kita tidak boleh melakukan salah satunya yaitu sholat. Syarat yang kedua yaitu suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Jadi ketika kita sholat harus dipastikan badan kita bersih terlebih dahulu, baju kita yang kita gunakan harus bersih, kemudian tempat yang kita gunakan untuk sholat itu harus suci dari najis. Kemudian syarat yang ketiga yaitu menutup aurat. Adapun aurat bagi laki-laki yaitu di antara pusar dan lutut, dan aurat bagi perempuan yaitu seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Syarat yang keempat yaitu masuknya waktu sholat. Jadi kita harus mengetahui kapan sholat itu boleh dilakukan. Misal sholat zuhur, kita harus mengetahui waktu masuknya sholat itu mulai apa sampai apa. Kemudian sholat-sholat lainnya. Dan syarat yang kelima yaitu menghadap kiblat. Kemudian jumlah rakaat dalam sholat fardu sehari 1 malam itu ada 17 rakaat. Yang pertama yaitu sholat subuh 2 rakaat. Dan waktu mulainya sholat subuh dari munculnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Yang kedua yaitu sholat duhur 4 rakaat. Dimulai dari bergesernya matahari sampai bayang-bayang suatu benda itu sama dengan bendanya. Misal, kalian memberdirikan tongkat, di sini memberdirikan tongkat sampai bayang-bayang dari tongkat tersebut panjangnya sama dengan panjang tongkat tersebut. Yang ketiga yaitu sholat asar 4 rakaat. Waktu dimulainya sholat asar yaitu dari ketika bayang-bayang suatu benda itu sudah sama dengan benda aslinya sampai tenggelamnya matahari. Dan yang keempat, sholat maghrib 3 rakaat. Waktu dimulainya yaitu mulai tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Dan yang kelima, sholat isya 4 rakaat. Dimulainya dari hilangnya mega merah sampai munculnya fajar shadiq.
Pembahasan selanjutnya yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Yang pertama ada 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Ada 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat isya. Kemudian ada sholat witir. Sholat witir di sini jumlahnya ada 11 rakaat atau jumlahnya ganjil 3, 5, 7, 11. Dan sholat witir dilakukan mulai dari setelah sholat isya sampai munculnya fajar shodiq. Selanjutnya yaitu waktu yang dilarang atau diharamkan untuk melaksanakan sholat. Yang pertama yaitu ketika terbitnya matahari. Jadi mulai dari terbitnya matahari sampai matahari naik hingga kurang lebih 1 tombak itu kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Yang kedua yaitu ketika matahari pas di tengah-tengah, kecuali hari Jumat. Nah, ini dinamakan dengan waktu istiwa. Jadi ketika matahari pas di tengah, kita tidak boleh melakukan sholat sampai mataharinya bergeser. Makanya tadi waktu untuk melaksanakan sholat zuhur itu ketika bergesernya matahari. Yang ketiga yaitu saat matahari hampir tenggelam. Jadi ketika matahari sudah berwarna kuning sampai hampir tenggelamnya matahari itu kita dilarang untuk melakukan sholat. Yang keempat yaitu setelah subuh sampai terbit. Dan yang terakhir kelima yaitu antara waktu asar sampai waktu maghrib. Jadi di antara jeda setelah waktu asar tadi sampai waktu maghrib kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Kenapa hal ini dilarang? Karena untuk menghindari rupa bentuk penyembahan terhadap matahari. Hal ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat tertib dan teratur. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk sholat 4 waktu atau sholat di awal waktu, yaitu untuk menghindari terlaksananya sholat di waktu-waktu yang terlarang yang sudah saya sebutkan tadi. Bahasan selanjutnya yaitu terkait rukun-rukun sholat. Dalam kitab Mubadi Fiqih di sini disebutkan bahwa rukun-rukun sholat itu ada 14. Jadi apabila kita meninggalkan salah satu dari rukun tersebut, maka sholat kita tidak sah. Adapun rukun yang pertama yaitu berdiri bagi yang mampu. Ya, ketika kita sedang sakit atau dirasa kita tidak mampu untuk berdiri, kita hanya bisa duduk atau kita hanya bisa rebahan, kita boleh sholat dengan duduk. Tidak harus berdiri. Jadi berdiri di sini bagi yang mampu. Tapi bukan berarti mampu di sini kalian pura-pura tidak kuat terus kalian sholatnya dengan duduk. Jadi memang kalau masih mampu diusahakan berdiri. Rukun yang kedua yaitu niat. Jadi kita membaca niat sholat. Misalkan kita niat sholat maghrib, jadi membaca niat sholat maghrib. Dan demikian untuk sholat yang lainnya. Rukun yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram di sini harus diperagakan seperti mengangkat kedua tangan dan menghadap ke arah kiblat. Dan bacaan takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Rukun yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Jadi membaca surat Al-Fatihah di sini itu hukumnya wajib. Jika kita tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Rukun yang kelima yaitu ruku'. Posisi dalam ruku' di sini kita harus membentuk sudut 90 derajat. Jadi tidak boleh terlalu mengangkat dan tidak boleh terlalu menunduk. Rukun yang keenam yaitu tumaknina dalam ruku', i'tidal, sujud dan duduk. Maksud tumaknina di sini yaitu diam sejenak dengan tenang. Tujuannya adalah agar sholat kita pelan-pelan dan kita bisa khusyuk dalam melaksanakan. Sering kita ketahui bahwa banyak orang yang melaksanakan sholat secara terburu-buru dan melewatkan rukun tumaknina di sini, sehingga sholatnya seperti ayam mematuk. Jadi setiap gerakannya tidak ada jeda. Itulah pentingnya tumaknina di sini agar menjaga sholat kita tetap khusyuk dan tenang. Rukun yang ketujuh yaitu i'tidal, rukun yang kedelapan yaitu sujud, rukun yang kesembilan yaitu duduk di antara dua sujud, rukun yang ke-10 duduk tasyahud akhir. Jadi duduk tasyahud akhir ini duduk di sholat yang terakhir. Kemudian rukun yang ke-11 yaitu tasyahud akhir, membaca bacaan tasyahud akhir. Rukun yang ke-12 yaitu membaca sholawat Nabi dalam tasyahud akhir. Rukun yang ke-13 yaitu salam pertama. Dan rukun yang ke-14, rukun terakhir yaitu tertib. Jadi keseluruhan dari rukun tersebut harus dilaksanakan secara tertib. Anak-anakku sekalian,
mulai dari saat ini, mari kita usahakan sholat dengan tepat waktu, tidak menunda-nunda, kemudian sholat dengan khusyuk, dan tidak terburu-buru. Jangan menunggu tua untuk menjadi baik, dan jangan menunggu susah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita selalu menjadi hamba yang tidak hanya pintar dalam akademik, tapi juga hamba yang selalu menjaga ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada materi sholat hari ini. Kita akan lanjutkan bab sholat-sholat selanjutnya di Ngabuburit selanjutnya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.